Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Purworejo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Purworejo. Puji syukur kita penyataan hadirat Allah SWT sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mendiskusikan tentang visi yang dibuat oleh Pak Tarsono berkaitan dengan keberpihakan pada murid. Sholawat serta bersalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang tentunya akan senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita akan mendiskusikan tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Adapun agenda acara pada hari ini yang pertama yaitu tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rempang dan melihat visi sekolah, kemudian yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang kelima adalah penutup. Baik Bapak Ibu, dalam proses pendidikannya Pak Tarsono telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik tentang program entah itu yang dilakukan di dalam kelas ataupun sekolah, yang tujuannya adalah visi tersebut tentang impian Pak Tarsono yang akan murid-muridnya di masa yang akan datang. Kemarin Pak Tarsono sudah membuat berimajinasi tentang impian murid-muridnya 10 tahun yang akan datang, Pak ya. Kemudian hari ini adalah Pak Tarsono belajar membuat visi yang berpihak pada anak, yang tentunya mendukung visi sekolah ini. Tidak ada niat sama sekali untuk merubah visi sekolah, hanya menyelaraskan itu Bapak Ibu. Dan ini merupakan dasar dari Pak Tarsono untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang harapannya bisa berpihak pada anak dan mendukung program sekolah. Demikian Bapak Ibu. Nanti untuk diskusi akan langsung dipimpin oleh Pak Tarsono. Pak Tarsono akan mempresentasikan visi beliau sebagai pendidik tersebut. Baik Bapak Ibu, kita mulai acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Tarsono, kami persilakan. Sebelum ke Pak Tarsono, nanti harapan kami Bapak Kepala Sekolah berkenan memberikan sambutannya, juga penguatannya serta motivasinya untuk Pak Tarsono. Kepada Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati kehadiran Ibu Citra hadir sebagai pengajar praktik sekaligus menjadi mentor, menjadi fasilitator, menjadi pembimbing untuk Pak Tarsono selaku guru penggerak. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SD Negeri
1 Purwokerto. Dan tidak saya kurangi calon guru penggerak Pak Tarsono, dan ini di sini ada potensi guru penggerak yang menjadi pembimbing juga, Ibu Musrinah Hidayati. Yo, ya, belum saatnya, mungkin nanti siang. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diskusi yang mana ini merupakan agenda yang sudah terstruktur, terprogram sedemikian rupa sehingga kita tinggal mengikuti, melaksanakan. Semuanya sudah ada rentetan jadwal, ya. Jadwalnya sudah ditentukan, waktunya bahkan sampai masa berlakunya sampai dengan akhir sudah ditentukan. Sebuah pengalaman yang mungkin di waktu yang lain akan sangat sedikit, walaupun sangat sedikit orang yang memanfaatkannya. Banyak sekali guru yang belum lolos, bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti tidak memanfaatkannya, karena memang di dalamnya ada seleksi. Ini Bu Prihati sebetulnya beliau kepengen banget jadi guru penggerak sebetulnya, Bu. Saya kepengen banget jadi guru penggerak, tapi sayangnya ini nanti bulan Oktober atau November pensiun. Kecewa banget beliau sebetulnya. Iya. Kemudian Pak Yanto juga itu sebetulnya kepengen banget jadi guru penggerak, tapi karena pekerjaannya sudah banyak sekali, rumahnya juga 2, nah istrinya nih 1, ya, sehingga kesibukannya sudah sangat tinggi. Maka apapun yang diterima oleh Pak Tarsono terkait tugas-tugas guru penggerak, silakan laksanakan sebaik-baiknya. Di sela-sela kesibukan, di sela-sela kepentingan utamanya yaitu mengajar bahasa Inggris, nyengklengaken waktu, kesempatan, karena kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali. Pada saatnya nanti ilmu itu tidak harus dipakai hari ini, hari besok, mungkin terpakai 5 tahun atau 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai dengan 10 tahun yang akan datang. Beberapa aspek mungkin masih sangat valid. Mungkin Pak Tarsono sudah jadi pengawas, apa sudah jadi korwil, amin, itu apa sudah jadi kepala dinas, amin, itu buat Banten. Iya, nanti sangat mungkin apabila proyek dari pemerintah itu selesai, jangan berkecil hati Bu Nunung. Saya juga tahu jenengan kepengen banget daftar, tapi katanya kuota sudah penuh gitu. Ini masih ada potensi 1, 2, 3, 4, ya, masih ada potensi 4 orang. Saya yakin pemerintah akan menentukan formula terbaru, apalagi kalau nanti presidennya ganti, menterinya ganti, ada peluang di sana. Kalau kita ingat dulu tuh ada namanya apa itu ya, KKG bermutu. Wah, semua guru dihadirkan ke Solo, Jogja, Semarang, Baturaden, Cilacap, Boas, pakai atau Boas. Tapi yang mending jadi ngerti hotel minimal Pak Yanto. Bagaimana cara mencet tombol lift, cara membuka keran air panas hangat, cara masuk hotel, ditempel apa, dicolok kena. Terus kalau kuncinya hilang bagaimana, kalau pergi kemana, kuncinya mengambilnya di mana. Jika tahu guru SD yang tidak ada KKG bermutu, mungkin saya tidak akan pernah menambah hotel bintang 5. Betul. Kalau bintang 7 sering banyak ini. Ya, kita tidak pernah nambah hotel bintang 5, bintang 4 karena itu standar pembiayaannya dari Bank Dunia.
Makanya ada sebuah kenangan ini Bu Citra. Saya kalau diundang ke LPMP, di undangan itu misalnya didanai sumber dana apa ya, dari Dinas Provinsi Jawa Tengah. Aduh, kayaknya baline tekor. Tapi kalau sumber dana misalnya Kementerian Pendidikan Nasional, bidang apa, atau dari Bank Dunia, kiye mongko baline timbangannya tambah. Yo, Bali di laptop gitu. Ya paling orang kayak tuku sarung mana telu lah. Nah, kilas sebaliknya dengan sekarang, guru penggerak dilaksanakan di sekolah, orientasinya sambil nyambi mengajar. Kalau dulu harus meninggalkan kelas, maka kelemahannya anak ditinggal berhari-hari, maka kafiran yang berbagi terus ngongkosi sing banjendi. Ya ora bisa ongkos kan cinta tangan yo. Gitu. Itu semuanya ada sisi lemahnya. Sisi lemahnya ya jadi Pak Tarsono Bungus orang hotel karena kegiatan guru penggerak ini dilaksanakan di sekolah dan di rumah di tempat masing-masing. Pada sisi lain, pengetahuan kita justru tambah banyak. Pengetahuan guru 10 tahun yang lalu dengan sekarang sangat-sangat berbeda. Ya, dulu kita tidak kenal yang namanya digitalisasi, PNM, e-kinerja, e-file, apalagi simpak, simpek, ambek, itu tidak kenal. Dan sekarang kesehariannya aksi nyata, RTL, apa dipahami pun bagi anak-anak milenium atau milenium akan cepat sekali kayak Bu Mus, Bu Yuni, itu akan cepat sekali memahami. Tapi kalau beliau sudah 4 langkah, oh iya jebulannya kayak ini, saya baru paham. Ini bedanya, karena memang sesuai dengan karakter pembelajaran yang diterima oleh guru zaman now. Ya, zaman now ini anak-anak muda, guru-guru zaman now. Kalau saya zaman old, guru-guru tua, itu Bu Sri itu sebetulnya kemarin sudah daftar guru penggerak, tapi katanya nggak lulus. Bu Yuni juga demikian, pada sesi wawancara gagal. Orang gagal keprimen sinyalnya hilangnya juga gagal, nggak daftar itu. Oh nggak dilakoni? Oh dilakoni, tapi cuma sedikit ya, tidak diteruskan karena sinyalnya lelet. Sudah kelewatan, jadi datangnya telat. Barangkali itu gambarannya. Semoga nanti ada program lain, karena informasinya setelah program ke-12 habis. Bahkan kemarin ada yang mengerikan, Banjarnegara tidak ada pendaftaran sampai gelombang ke-20. Nanti 21 SD 1 Purwonogo daftar kabeh ini katanya, kecuali Bu Prik ini pengen banget hujan, masih protes tengkulo. Anu kepriwe sih masanya waro didaftar. Nah, saya mau daftar deh. Saya juga iya Bu, di Malang itu sampai malam-malam saya kirim jam 11 malam itu yang untuk ngirim. Lalu pertanyaan yang ngawur saya jawab ini dulu. Jadi dinyatakan tidak lulus itu. Alhamdulillah. Iya. Sekian, selamat bekerja, selamat berkarya buat Pak Tarsono dan Bapak Ibu yang belum ikut guru penggerak. Semoga batinnya tergerak, hatinya bergerak. Ya, dari guru penggerak. Tulis slogannya Bu Mus. Saya tergerak, kamu bergerak, kita menggerak. Luar biasa. Saya bergerak, kamu bergerak. Oh, saya tergerak, kamu bergerak, kita menggerakkan.
luar biasa. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sito atas motivasinya dan semangatnya. Ibu-ibu, sekali lagi guru penggerak ataupun tidak Pak, yang penting tadi menggerakkan ya Mbak ya, seperti itu ya. Tidak jadi guru penggerak pun bisa melahirkan murid-murid yang sekarang hebat, dan termasuk kami kita ini adalah produk guru-guru old. Jadi kan Bu, dan tidak bisa dipungkiri kita adalah produk guru lama, tapi kita bisa menggerakkan, bisa tergerak, sehingga dengan adanya program guru penggerak pun tujuannya sama, yaitu berpihak pada murid dan murid. Sekali lagi terima kasih Pak atas semangat dan motivasinya. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu diskusi cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ya, ini tujuannya adalah kita akan berdiskusi, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Tarsono. Terima kasih, izin untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan wa ma kunna linahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati beliau Ibu Cetrawati SPD selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 1 Purwonegoro, Bapak Lusito SPD SD, dan rekan-rekan kami guru SD Negeri 1 Purwonegoro pada kesempatan ini yang berbahagia. Terima kasih atas partisipasinya sehingga kami bisa melaksanakan pendampingan individu 2 dengan visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya kami mohon izin, bukan kami menggurui Bapak Ibu, karena ini sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak ini ditugaskan untuk pendampingan yang kedua, sehingga mohon maaf apabila nanti dalam sharing kita bukan menggurui, hanya sharing saja Bapak Ibu. Sharing apabila nanti dalam sharing kalau ada kesalahan dan keliruan kami mohon untuk diberi masukan sehingga nantinya kita berjalan sesuai dengan aturannya. Baik, terima kasih. Sebelum nasidahnya kami sampaikan terima kasih pada beliau yang bisa hadir untuk mencairkan suasana. Saya tak bisa mohon izin untuk ke depan belakang. Ya, terima kasih. Sebelum kita lanjut di sesi berikutnya, mohon untuk Bapak Ibu sekedar berdiri untuk bersama-sama bernyanyi ria lah. Kita akan menyanyikan Mars SD 1 Purwonegoro di insyaallah nanti dengan suara simbanya, menyumbangkan suaranya. Mudah-mudahan ini menjadikan tekad kita menjadikan SD Negeri 1 Purwonegoro yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Kita mulai dengan Mars SD 1 Purwonegoro. Koko dan berwibawa tahun 1922 SD Negeri 1 Purwonegoro berjuang mencerdaskan bangsa, beriman serta berbudi luhur dalam prestasi.
terima kasih sekali atas suara sumbangnya, sudah menyumbangkan suaranya pada hari ini. Terkait dengan tadi kita punya makna dari Mars tadi, betul-betul kalau kita betul-betul meresapi, sungguh menjadikan tekad kita menjadi SD yang unggul baik dalam segi prestasinya dan sebagainya. Baik, tentunya dengan harapan kita masih tetap eksis dan tetap punya ada rasa kekuatan untuk memajukan putra-putri kita, khususnya murid SD Negeri 1 Purworejo. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan prestasinya? Mari kita bersama-sama dengan visi yang kita akan lalui. Tapi sebelumnya izinkan saya akan membacakan puisi dari karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di padang liuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di padang liuk itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Panggur Palaran, bukan lagi Panggur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu Olisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olisio, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Bang Merdeka, Bang Merdeka, Bang Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Sekedar kita ya, terima kasih terkait puisi. Sebagai gambaran saja, tentunya kita mempunyai semangat dalam jiwa kita sebagai bangsa yang sudah merdeka, tentunya berbagai hal yang tentunya kita dengan mengisi kemerdekaan itu juga dengan visi yang kita lakukan. Marilah bersama-sama pada kesempatan kali ini, tentunya dengan jiwa yang masih semangat, kita akan memberikan curahan kita untuk anak didik kita seperti apa dan bagaimana. Mari kita bersama-sama.
selanjutnya, baik, kita nggak usah tegang-tegang aja, yang penting biasa aja ya. Dalam kalimat numpang ini, cita-cita untuk murid yang pertama kita diskusi pada hari ini, nanti kita bagikan ada screenshot ya. Ini ada 7 lembar tapi 6 lembar, nanti ada pakai 6 lembar, silakan. Kita punya 6 yang harus kita musyawarahkan diskusi. Yang pertama, kita memimpikan murid yang apa saja. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa-apa lagi itu. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan itu. Nah, bagaimana akan berikan kamu seperti apa dampaknya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mau seperti apa dan bagaimana. Silakan kita isi bareng-bareng diskusinya. Kita warga sekolah ini yakin untuk dan sebagainya juga. Terus kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa, nah ini untuk nanti silakan sesuaikan, nanti setelah diisi silakan tempelkan di papan yang sudah tersedia. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 memang sudah tak sediakan. Nanti kita tidak duduk saja ingin jalan-jalan, nanti kita jalan-jalan menempelkan seperti itu. Ya, sedap. Monggo bisa kita mulai dengan kalimat penumpang tadi, cita-cita untuk murid kita 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, mau dibawa kemana anak-anak kita. SD Negeri 1 Boronegoro. Iya, satu ya, satu maju, silakan nanti tampilkan di nomor 1, atau mau sekalian 6 sekalian nanti tinggal nempelnya 1, 2, 3 apa gimana? Oh ya, satu-satu dulu enggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Ya. Jawabannya lebih dari 1 boleh. Silakan. Ini nomor 1. Dulu ya. Ya, oke, nomor 1. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Silakan. Biar kita harapan kita atau cita-cita kita untuk murid kita, kalau ini sudah selesai boleh ditempelkan di nomor 1 ini. Kita memimpikan murid yang silakan di sebelah timur sendiri. Satu saja ya. Satu boleh Bapak Ibu. Silakan, yang penting enjoy saja, nggak usah. Silakan kalau sudah selesai boleh ditempel. Ditempel di itu yang nomor 1. Atau mau sekalian mumet bukan? Satu-satu aja nggak apa-apa. Ya, 1 ini tulisan bisa langsung dipasang di sini, tidak apa-apa. Langsung ditempel di, silakan sambil berolahraga. Ini yang nomor 1. 1 di sini ya. Iya. Oke, nanti gampang kok. Mipil. Iya, terima kasih. Ini untuk harapan kita memimpikan murid yang seperti apa. Ini sudah Bapak Ibu sekalian sudah menulis di depan ini. Alhamdulillah sudah mulai terkumpul dengan imajinasinya masing-masing. Mau dipasang, kalau udah nomor 1 kalau udah selesai dipasang saja, tidak apa-apa. Nanti kita satu persatu biar kita lebih itu, tidak apa-apa. Nanti tolong yang bacakan Bu Nunung ya. Oh, Bu Nunung, oke. Iya,
Oke. Iya, oke. Silakan yang belum, silakan ditempel. Sudah mencapai nomor 1? Nomor 1 sudah? Iya. Itu nomor 2. Nah, ini nomor 1-nya, Pak. Kita percaya bahwa murid adalah pakai itu ya. Kayaknya apa gimana? Biar jatuh. Pakai ini boleh. Sama nomor 3. Ya, kita yang pertama kita memimpikan murid yang nanti kita baca bareng-bareng. Nanti ada Bunda Bu Guru atau Pak Guru yang akan membacakan yang pertama nanti. Kita mimpi aja ya. Kita memimpikan murid yang ini ada yang pertama pandai dan benar. Ya, kita mesti memimpikan murid yang pandai dan benar. Yang kedua ini ada taat dan sopan, bertanggung jawab. Ya, tentunya jadi harapan kita, jadi mimpi buat kita, jadi murid yang taat dan sopan serta bertanggung jawab. Ada lagi saling menghormati dan saling toleransi sesama teman. Ya, tentunya harapan kita adalah memimpikan 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang muridnya seperti itu. Terus adaptif, inovatif dan kreatif. Iya satu lagi. Ini adaptif, inovatif dan kreatif, juga saling menghormati juga jadi. Ada yang
muridnya pingin bahagia dan berkarakter. Nah, harapannya ini memimpikan murid yang bahagia dan karakter. Ada lagi yang jujur, mandiri, peduli. Nah, dan jujur, jelas pingin harapannya seperti itu. Ada yang ada tuh sama, saling menghormati Allah sama. Oh ya, ada yang nurut, cerdas, riang, dan takwa. Wih, ini harapan lebih untuk buat anak-anak kita. Bagaimana nanti kita mengimplementasikannya di lembaga kita. Terus ada yang mandiri, terampil, disiplin, dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia. Nah, intinya di kita memimpikan murid yang berarti tadi ada yang pandai, pintar. Nah, bagaimana kita menerapkan di sekolah kita nanti? Sama-sama kita membuat visinya. Dengan visi yang sudah ada, apakah nanti kita sesuai dengan tadi harapan kita 10 tahun akan datang sudah ada untuk murid kita. Terus yang kedua, oh belum selesai ya? Ini kabur-kabur besi ya? Tadi nggak disiapkan ini. Kalian jalan langkat, kemarin juga belum langkat. Prosedurnya kurang profesional. Terima kasih. Biar sambil jalan-jalan, biar nggak bosan duduk terus. Sudah, terima kasih. Minta bantuannya Bu Sri membacakan hasilnya nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah, silakan sesuai dan dibacanya ada saja. Terima kasih. Saya coba bantu Pak Tarsono. Yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah jawabannya calon orang baik yang berakhlak mulia. Ya, ada lagi sebagai generasi masa depan bangsa. Yang 3, sebagai sumber inspirasi. Dan yang lainnya ada pribadi yang unik dan calon pemimpin. Ya. Ya. Nah, terus berikutnya juga ada generasi penerus dan dapat menjadi pemimpin. Ya, tentunya sebagai generasi penerus. Ya, terus selanjutnya lagi calon ayah dan ibu yang baik dan calon pemimpin. Ya, tentu otomatis untuk masa depan. Berikutnya individu yang istimewa dan unik dengan karakternya masing-masing. Ya, itu adalah jawaban dari teman-teman guru kita yang menginginkan visi dan misinya nanti Pak Tarsono. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri, silakan. Ya, terkait yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah tadi menjadi pemimpin. Murid itu unik, ya, individu yang istimewa dan unik dengan karakternya masing-masing. Ya jelas kita di murid itu kan berbeda-beda ya, juga nanti penanganannya juga berbeda-beda. Makanya itu murid itu unik, ya. Terus sebagai generasi masa depan yang jelas, sebagai masa depan buat kita setelah kita tua, otomatis kita ada penerusnya lagi kan. Nah, disinilah kita harapan kita jadi penerus. Juga sebagai sumber inspirasi yang ketika menghadapi dengan anak itu bagaimana cara mengatasinya ketika ada permasalahan itu kita hadapi bersama. Terus juga calon orang tua yang berakhlak mulia. Nah, ini tentu saja kalau sampai tua pasti jadi calon orang tua ya, karena laki-laki jadi bapak, nanti yang perempuan jadi ibu. Ya, betul, jadi pemimpin, calon pemimpin. Oke, generasi penerus dan dapat menjadi pemimpin. Ya, tentunya. Terus pribadi yang unik, calon pemimpin. Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan kita percaya bahwa murid adalah tadi harapan kita
tentunya harus diimbangi dengan berbagai hal. Ketika kita menghadapi dengan hal seperti apa dan bagaimana, tadi Bapak Ibu sudah menjawab di pertanyaan yang kedua. Baik, untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, saya minta bantuannya di sebelah sini dulu. Bu Nunung belum ya? Nunung belum ya? Cek. Nomor 3, silakan. Terima kasih Pak Karsono. Mohon izin Bu. Ya. Mohon maaf ya Pak Karsono. Di sekolah kita mengutamakan ada yang menginginkan kebahagiaan siswa, ada student control, ada pendekatan yang ramah saat berinteraksi dengan siswa, ada bahagia dan nyaman, ada kebahagiaan, kenyamanan, dan pembelajaran berpusat pada murid. Ada keramahan kepada siswa. Ini hampir sama pembelajaran kepada murid. Ada kekeluargaan dan kebersamaan. Ya. Ada kenyamanan, kesetaraan dan keadilan. Oke. Dan yang terakhir juga masih ada kebahagiaan lagi Bu. Intinya bahagia. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nunung. Bu Siti Nurhayati jangan pakai Bu Nunung aja. Ya, terkait dengan di sekolah kita mengutamakan ya baiknya anak-anak yang bahagia. Kalau kita sudah bahagia tentunya anak-anak pasti senang. Nah, ketika sudah senang, otomatis kita beri pelajaran dan sebagainya, kita beri masukan, dia itu akan senang. Sehingga tidak ada rasa malu gitu ya ada. Terus tadi ada juga memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda ya tentunya. Ini kebahagiaan siswa dan student control. Nah, di sini student center ya di sini apalah berpusat pada murid. Guru apa muridnya itu berpusat pada murid. Maksudnya anak-anak ketika guru itu mengajarkan berpusat pada murid. Gimana caranya? Kita menghamba kepada anak bukan menghamba dalam artian nyembah-nyembah, tetapi kita mengabdi pada anak bagaimana anak ini bisa menemukan jati dirinya seperti itu. Jangan kita sebagai guru hanya memfasilitasi sehingga nantinya kita bisa menjadikan tadi dengan harapan di sekolah bisa mengutamakan anak yang bisa mandiri dan sebagainya. Di sini ada kebahagiaan, ada kekeluargaan, ini kebersamaan juga. Tadi ada keramahan pada siswa. Nah, tentunya dengan sifat kita ramah kepada anak, dia itu akan karena saya kasih sayang pada guru dan itu juga akan tercapai. Bahagia dan nyaman sudah, pembelajaran program kegiatan yang berpihak pada tadi dan ini termasuk ini student standard sudah, berarti terus kebahagiaan berarti sudah. Nah, kesetaraan dan keadilan ini dimana ketika ada anak-anak dia kali ketika guru cuma pilih kasih dengan satu murid saja, jadi anaknya lah apa pakai. Nah, akhirnya jadikan anak itu ada kecemburuan. Nah, kita di sini inginkan mengutamakan kesetaraan dan keadilan, adil pada anak-anak didik kita. Baik, untuk yang ketiga tadi sudah, yang keempat aku pingin dari yang senior dulu ya Bu. Ini Bu Pri nomor 4 ya Bu Pri. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini ada yang menjawab mereka memiliki minat dan bakat yang berbeda. Ya, minat bakat ya. Memiliki minat yang perlu dikembangkan. Ya, kembangkan. Terus betul bahwa akan sukses, Ya. bahagia, dan membahagiakan orang tua. Ya, harapan kita sadar betul bahwa Ya. sekolah kita Anak-anak punya bakat terpendam. ya nanti diutarakan gimana? Terpendam di mana ini? Memiliki hak dan kewajiban. Ya, Ada yang menjawab memiliki potensi yang luar biasa. ya anak itu unik. Memiliki minat dan bakat yang luar biasa.
Yang terakhir mereka dari apa ini? Dari anak didik dan belajar untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia dan mandiri. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Brik. Ya, terkait dengan murid di sekolah kita, sadar betul bahwa mereka itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Makanya tadi setiap anak punya bakat dan minat yang berbeda-beda. Makanya kita menangannya pun harus berbeda-beda. Permasalahan juga berbeda-beda karena penanganannya juga harus berbeda-beda. Tadi ada juga memiliki hak dan kewajiban, jelas. Sebagai hak, sebagai apa, siswa seperti apa, kewajiban siswa seperti apa, guru juga seperti apa, juga itu. Harapan kita dari sekolah itu seperti itu. Nah, di murid ini hak sebagai murid seperti apa, terus kewajiban murid apa, nah itu. Makanya ketika sudah dengan kewajiban, tentunya adalah belajar. Haknya gimana? Mendapat pengajaran atau pelajaran dari sekolah dan sebagainya seperti itu. Ini juga memiliki minat, tadi udah yang perlu dikembangkan, ya jelas ini tugas kita sebagai guru, harus mengembangkan potensi yang ada pada diri anak itu. Terus mereka dididik dan belajar untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia dan mandiri. Ya jelas dididik oleh guru-guru kita, kita harapannya adalah menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia dan mandiri. Nah ini akan sukses, bahagia dan membahagiakan orang tua, ini jelas. Jadi kebahagiaan buat kita sebagai orang tua ketika anak kita, anak pribadi, mungkin pribadi anak didik kita bisa membanggakan orang tua, akan sukses, dan tentu kita akan merasa bahagia. Dalam artian ketika sudah membahagiakan orang tua tentunya dengan dukungan dan fasilitas yang memadai. Maka dari itu bersama-sama bagaimana cara menyukseskan untuk siswa-siswanya, bersama-sama kita akan menghadapi dan tantangan yang ada pada SD Negeri 1 Bonokoro. Baik, yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk ini aku minta yang paling muda lah ya. Paling muda udah merasa sendiri pada muda ya. Oh enggak, belum sekolah. Terima kasih Pak Tarsana. Mohon izin Bu Cetra. Untuk melengkapi kalimat tumbang yang kelima, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk satu, kita sebagai guru terutama di sini guys, menghargai perbedaan dan keunikan setiap siswa. Yang kedua, mendukung dan memfasilitasi minat dan bakat siswa sesuai kemampuannya atau kebutuhannya. Yang ketiga, menghargai anak dengan berbagai kondisi. Selanjutnya, memfasilitasi minat dan bakat siswa. Ini sama. Terus mendukung mereka dalam mencapai potensinya. Terus selanjutnya yaitu yang terakhir, kita sebagai guru dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai potensi yang dimilikinya. Terima kasih. Tadi kita bersama-sama mendengarkan diskusi yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk tadi menghargai perbedaan dan keunikan setiap siswa tadi. Ya, tadi dihargai teman-teman anak-anak kita berbeda, jangan dibandingkan, karena kalau dibandingkan nanti ada perasaan yang tidak, perasaan itu akan menyakiti pada anak itu. Kok orang kaya, nah itu jadi permasalahan bagi kita. Makanya jangan perbedaan itu jangan dibesar-besarkan, tapi harus kita cari solusinya seperti apa. Terus yang kedua, mendukung dan memfasilitasi minat dan bakat, jelas ini sesuai dengan kemampuannya. Kita memfasilitasi sebagai guru tentunya dalam berbagai hal atau fasilitas yang ada di sekolah ini dengan harapan bisa memfasilitasi minat dan bakat bersama tadi, mendukung mereka dalam pencapaian potensinya. Ya jelas kalau kita sudah mendukung sepenuhnya, berarti potensi dari anak itu akan keluar seperti apa, dia kelebihannya seperti apa. Jangan anggap kekurangan itu jadi kelemahan, tapi sebagai motivasi. Oke, kebijakannya harus bagaimana cara meningkatkannya seperti itu. Terus tadi yang terakhir ini dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai potensi yang dimiliki. Ya, tentunya dengan harapan pasti kita sebagai guru adalah menuntun, nuntun gimana caranya biar anak-anak tidak keluar dari koridornya. Jelas kita sudah mengetahui potensi dari anak itu, kita arahkan dan sebagainya. Baik, terima kasih.
Yang terakhir aku pengen yang ibu cantik ini, ibu cantik. Siapa yang ibu cantik ini? Yuk, Bu Puji monggo. Apa Bu Yuni? Bu Puji dulu no, monggo. Kita dan warga di sekolah paham bahwa satu, kegiatan pembelajaran harus berpihak pada siswa. Terus kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa mendapatkan perilaku yang sama dengan pendekatan yang ramah. Yang selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing serta berhak mendapatkan hak untuk pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa harus dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya. Siswa dan kita dan warga sekolah paham bahwa pendidikan orang tua dan masyarakat harus mendukung terciptanya kualitas pendidikan yang baik dan murah. Yang terakhir, guru harus meningkatkan kompetensinya. Oke, terima kasih Bu Puji. Ya, terkait dengan kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa harapan kita adalah kegiatan pembelajaran harus berpihak pada murid atau siswa. Tentunya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, itu filosofinya apa? Pendidikan berpihak pada murid. Di sini juga siswa mendapatkan perilaku yang sama dengan pendidikan yang ramah. Ya, semua siswa berhak menerima pendidikan yang ramah karena jelas dengan pendidikan itu anak akan menjadikan keluar potensinya juga. Terus setiap anak memiliki bakat, jelas kemampuan atau masing-masing berbeda. Ya, berhak mendapatkan hak untuk pendidikan, jelas kita sudah diberi amanah untuk mendidik mereka, tentunya dengan harapan anak-anak tersebut mendapat pengajaran pendidikan sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Terus yang selanjutnya, pendidikan orang tua dan masyarakat harus mendukung terciptanya kualitas pendidikan yang baik dan murah. Nah, ini juga perlu dengan dukungan dari wali murid atau masyarakat untuk meningkatkan pendidikan khususnya di SD 1 Ponorogo, dan harapan kita kolaborasi, kita komunikasi dengan wali murid. Nah, tanpa dukungan dari mereka, pendidikan akan tidak berjalan dengan mulus, karena jelas dukungan dari mereka penting sekali karena dia adalah sumber dari sumbernya. Karena ketika anak-anak sudah oke, tapi orang tua yang mendukung, ya kita tidak akan perjalanan tidak akan sukses. Makanya orang tua mendukung, siswa juga mendukung, dan guru lebih mendukung lagi. Nah, ini yang terakhir, guru harus meningkatkan kompetensinya. Nah, ini sebagai guru tentu harapannya adalah kita seperti HP, HP kalau sudah sehari tidak dicas, lemah nggak Bu? Lemah ya. Sama kalau guru tidak pernah ikut tidak melihat atau dengan kompetensinya kita, aku pengen maca kiye, nah itu sebagai kompetensi kita menguatkan ketika sudah menjadi guru. Tentunya harapannya adalah kita harus meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Bagaimana meningkatkan kompetensinya? Bisa dengan seminar-seminar, bisa dengan pelatihan-pelatihan, workshop dan sebagainya. Nah, itu sebagai guru dengan kompetensi kita untuk lebih cara mengetahui bagaimana menangani siswa tersebut. Baik, terima kasih. Ini diskusi yang pertama sudah selesai ya. Penguatannya, pertanyaannya, harapan kita samakah dengan kita? Semuanya harapannya sama ya? Sama ya, pengennya murid sing apik-apik kabeh, orang anak sing murid sing elek-elek, bukan yang sekarang ditinggal. Harapannya tadi murid sing jadi pemimpin dan sebagainya, dan sing pinter diakui dan sebagainya, bisa membahagiakan orang lain dan sebagainya. Itu ini jadi harapan kita. Tentunya
tujuan dari kita juga semua ketika sedang menghadapi anak-anak yang ada di SD Negeri 1 Purwonogoro. Baik, selanjutnya ini kita lihat visi kita, apakah sudah sesuai dengan tadi harapan kita enggak? Yuk, ini wajah kita di SD Negeri 1 Purwonogoro. Tadi ini foto lama ya, belum foto baru ini belum ada tulisan selamat datang, ini biasa ada sini. Ada yang berjalan belum rambutnya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Ya, kita mulai dari ini visi sekolah kita yang di depan tadi ada mewujudkan generasi beriman, unggul, berbudi pekerti luhur dan cinta tanah air. Ini visi kita. Ini sudah terpampang di depan pintu masuk tadi, tidak ada di sana dari pasang dari dulu ya. Di situ kita visi kita adalah mewujudkan generasi beriman, unggul, berbudi pekerti luhur dan cinta tanah air. Bagaimana indikatornya? Mari kita bersama-sama. Di sini terbentuknya siswa SD 1 Purwonogoro yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu mengembangkan sikap toleransi kehidupan beragama. Apa sih yang beriman dan bertakwa ketika kita menyesuaikan dengan yang diharapkan oleh kita, atau aksi nyata dari anak-anak buat anak-anak kita apa? Ketika itu dari sini nanti bersama saya beriman bertakwa yang kita laksanakan setiap hari apa? Pembiasaan apa? Iya, sholat duha, terus Asmaul Husna, apalagi? Iya, apa sholat pendek, sholat duhur berjamaah, ya apalagi? Nah, ini kita sudah mulai satu tadi yang pertama beriman dan bertakwa. Dari tadi harap apa? Visi kita, visi dari SD Negeri 1 Purwonogoro mewujudkan generasi beriman. Nah, tadi beriman berarti tadi ada sholat duha, ada hafal sholat pendek, apa doa-doa, sholat jamaah ya. Nah, termasuk juga berinfak. Oh iya, Jumat, nah itu juga termasuk. Terus yang kedua ini kan unggul ya. Jumat berkah juga sudah dilaksanakan ya. Ini yang kedua adalah unggul. Unggul seperti apa dalam terbentuknya siswa SD 1 Purwonogoro yang unggul dalam prestasi akademik dan non akademik. Yuk, apa yang kita sudah lakukan? Ya, menjadi juara ketika mengikuti kegiatan perlombaan. Kemarin mendapat juara apa pun? Oh, renang sama? Oh, badminton ya, itu. Itu sudah menjadikan kita sesuai dengan visi kita, yaitu unggul. Mungkin masih banyak lagi yang kita unggulkan, tapi pada kemarin ya baru prestasinya juga ada yang pantomim ya, ya, yang PBI ya, pengetahuan yang kemarin ikut yang apa, yang kemarin jalan online apa ya, yang masih itu ya, OSN, OS2, OSN itu mohon maaf belum bisa memberikan terbaik. Kemarin sudah ada pengumuman, malah ada yang kali tengah dapat apa ya, matematika apa ya? Ya, matematika kali tengah satu itu dapat. Untuk daerah atas malah yang dapat kemarin. Ya. Terus yang ketiga tadi, yang ketiga ini berbudi pekerti luhur, ya. Yang berbudi pekerti luhur kita ini sudah terbentuknya siswa SD 1 Purwonogoro yang memiliki budi pekerti luhur, santun dalam ucapan dan sopan dalam perilaku. Ini yang sudah kita laksanakan apa, Bapak Ibu? Apa nih? Salam, sapa, salam, berjabat tangan, itu sudah kita laksanakan setiap hari ya. Nah, itu berarti itu sudah sesuai dengan visi kita. Yang terakhir, terbentuknya siswa SD 1 Purwonogoro yang cinta lingkungan dan memiliki rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bangsa Indonesia apa? Setiap hari menyanyikan Indonesia Raya, Pancasila, bersih, Jumat bersih, apalagi dengan cinta tanah air, disiplinan, apa kita melakukan? Iya, upacara. Ya, terima kasih. Berarti kita sudah sesuai dengan visi kita di SD Negeri 1 Purwonogoro. Baik, inilah
kegiatannya yang di S1 Ponorogo, Asmaul Husna, saudara harian, praktik sholat subuh dan sholat duha dan sebagainya. Terus pembelajaran yang pakem juga ini untuk apa? Unggul yang ketiga kalinya adalah salam budaya, salam sapa, mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Ini juga bersih-bersih di lingkungan sekolah, membanggakan dan sebagainya. Nah, inilah bukti bahwa kita sudah melaksanakan ini sholat duha. Ketika kita sudah beriman dan bertakwa, ini kita melakukan kegiatan sholat duha ini dengan prestasi unggulnya, visi-visi tadi unggul dalam berprestasi. Kita juga ini salam sapa budi pekerti ini. Terus juga ini dengan cinta tanah air kita melaksanakan kegiatan upacara sebagai cinta bahwa bangsa negara kita bisa menghormati menghormat pada bendera merah putih dengan sikap disiplin dan sebagainya. Ya, terima kasih. Ini yang pertanyaannya, apakah visi ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Iya, tentunya sudah sesuai dengan harapan kita bisa melaksanakan, dan harapan kita adalah menjadikan siswa-siswi kita menjadi yang terbaik, dan kita tetap memberikan terbaik untuk siswanya dan menjadikan anak itu sebagai anak yang unik sehingga kita bisa melakukan pembimbingan atau menuntunnya. Terus yang kedua, apakah ada yang ingin ditambahi atau yang belum sesuai bisa ditambahkan dari visi tadi sekolah? Ada tidak? Tidak ya? Berarti sudah sesuai ya? Oh, ini sudah sesuai. Berarti ini sudah dipikirkan betul-betul dalam. Ya, terima kasih. Nah, jadi apa kita sepakat dengan visi tadi kita, yaitu menjadi lembaga pendidikan yang terdepan dalam menyiapkan lulusan yang berkarakter agamis, berjiwa wirausaha, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, profesional di bidangnya, dan peduli terhadap lingkungan sekitar baik nasional maupun regional pada tahun 2024. Ini harapan kita seperti itu. Tapi kita setuju ya, karena apa? Visi di sekolah kita sudah mencakup seluruh cita-cita kami yang tercantum di dalam visi kami dan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Ini dia berarti wisorana visi mani gitu. Visi dari SD Ponorogo sudah sesuai, bukan dari pertama A sampai Z sudah sama semua. Iya, oke, terima kasih. Baik, ini tugas saya kemarin sudah dilalui dengan visi calon guru penggerak. Kemarin saya itu visi saya terwujudnya generasi yang berkarakter di era globalisasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah di era globalisasi zaman sekarang ini kita harus meningkatkan anak-anak tahu apa sih IT, apa menggunakan pembelajaran seperti itu. Nah, yang jelas adalah berkarakter. Disinilah yang harus kita betul-betul kita tekankan pada anak-anak. Ketika kalau kita sudah berkarakter, anak-anaknya ada sampah di jalan di tengah itu sudah tidak disuruh, sudah diambil sendiri dimasukkan ke tempat sampah. Ini sudah berkarakter yang begitu. Di era globalisasi sekarang ini tentunya dengan semakin canggihnya alat elektronika kita, baik dari segi laptop ataupun iPhone dan sebagainya, tentunya harapan kita bisa mengimbangi anak didik kita. Nah, ini tidak akan merubah visi misi sekolah. Kalau sudah sesuai, dia harus seperti aja. Ini cuma visi saya kemarin sebagai guru penggerak ini. Terusnya. Nah, ketika saya mencari atau menemukan calon untuk visi saya, kita juga melalui tahapan-tahapan, yaitu dengan inquiry apresiatif di sini, yaitu suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang. Nah, di sini kita inquiry apresiatif ini melihat kekurangannya itu jangan sebagai penghalang. Anak itu punya kekurangan apa, tapi jangan sebagai penghalang itu. Lah, bocah orate yang menjurah baik. Nah, itu jangan seperti itu. Justru dengan kekurangan inilah menjadi tantangan buat kita. Kepriwe caranya ben bocah dia bisa maca contohnya. Ini anak belum bisa membaca, kepriwe tantangan buat kita. Harus bisa, anak itu bisa membaca. Nah, ada lagi mungkin kepriwe main bocah dia kok gelem sopan. Tantangannya gimana? Yuk kita mencari bagaimana anak itu bisa
hidup berkarakter yang baik. Bagaimana caranya? Yuk kita bareng-bareng seperti itu. Nah, disinilah kita yang apresiatif ini bukan kelemahan itu jadikan halangan, jangan, tapi sebagai tantangan buat kita biar kita semangat keberi caranya untuk memajukan anak tersebut seperti itu. Itu diantaranya loh inquiry apresiatif. Di sini juga pertama dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, termasuk juga tadi kegiatan yang sudah ada. Kalau baik kita lanjutkan dan kita lebih baik lagi seperti itu. Dan juga tentunya dari hal-hal yang positif dilakukan dengan. Nah, di sini ketika saya merancang visi ini kita juga melalui tahapan-tahapan, termasuk IA ini inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan tahapan bagja. Bagja siapa? Nah, ini bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Bagja merupakan akronim persingkatan. Singkatannya siapa? Nah, itu ada BAGJA. Yang pertama bagian. Yang pertama itu B itu buat pernyataan utama, pertanyaan utama. Ini tahap Bapak Ibu merumuskan tadi pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan tadi, dengan harapan saya ingin anak itu religius dalam agama, mungkin ya berkarakter itu. Ini jadikan ini yang pertama. Terus yang kedua itu ambil pelajaran, discover. Di sini pada tahapan ini Bapak Ibu mengumpulkan berbagai pengalaman positif. Tadi sudah ada sholat duha, kita dalam artian kita tekankan biar itu sudah menjadi karakter buat kita, pembiasaan kita. Ini yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal positif tadi. Ketika sudah hafalan itu kita continue istiqomah sehingga kita berikan anak itu jadi terbiasa. Dan di sinilah jadi pengalaman positif buat kita untuk terus mengembangkan potensi anak tersebut. Terus yang ketiga G, gali mimpi, dream. Pada tahapan ini Bapak Ibu dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Nah, ini yang terjadi di kondisi sesuai dengan tantangan kita enggak. Kondisi yang tadi harapan kita kepengen bocah sing pinter kayak tapi dengan kondisi yang tadi anak belum bisa membaca, bagaimana. Nah, ini ideal enggak, bagaimana idealnya? Di sini kita menggali. Oh, bocah ini sebenarnya seperti ini. Nah, seperti itu. Terus jabarkan rencana desain. Di sini desain ini Bapak Ibu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Nah, di sini kita tahu apa saja yang akan kita lakukan, dalam artian kita menangani anak seperti ini harus ini penanganannya. Anak yang kurang belajarnya kurang maksimal, begini penanganan di sini. Ini mewujudkan hal-hal yang perlu dilakukan dalam ini untuk merumuskan rencana tindakan yang Bapak Ibu akan dilakukan ketika menghadapi permasalahan pada anak tersebut. Baik, untuk yang terakhir adalah alur eksekusi atau deliver. Di sini Bapak Ibu memutuskan langkah-langkah yang diambil, siapa yang akan atau Bapak Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat. Bagaimana strateginya dan aksinya demi mewujudkan. Nah, di sini kita menerjunkan atau menentukan siapa sih yang mau diajak, siapa sih yang baik maju bareng-bareng. Nah, ini di sini kita mencarikan visi biar kita sesuai, kita mengajak teman, yuk bareng-bareng, yuk bocah kebiri caranya bisa memberikan pendapat dan sebagainya. Di sini juga siapa bahasa yang ajak, mungkin bisa kepala sekolah, teman sejawat, mungkin dengan bapak penjaganya dan sebagainya. Kenapa? Nanti sudah fokusnya dengan masing-masing, mungkin dengan urusan baku dan sebagainya kita nggak usah dengan kepala sekolah tapi dengan penjaga gitu. Kalau mau dengan keputusan kita malamnya dengan bapak kepala sekolah. Kalau kita saling dengan pembelajaran kita mungkin saling dengan guru sejawat dan sebagainya. Tindakan seperti itu. Nah, strateginya seperti apa? Kita bermusyawarah di strategi itu ketika menghadapi hal-hal tersebut. So, tadi dari pembelajaran strateginya mau seperti apa dan bagaimana, di sini kita sama-sama. Nah, disinilah kita juga akan diskusi lagi ini.
Ini biar kita ngantuk-ngantuk ya. Nah, yang pertama tadi inisiatif atau prakarsa perubahan. Setelah tadi kita dengan visi kita, dengan visi sekolah, tadi sudah sesuai ya. Terus dengan visi saya dan sebagai tugas saya sebagai guru calon guru penggerak tadi sudah seperti itu. Nah, sekarang inisiatif dari prakarsa perubahan ini, apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi di sekolah? Apa coba ketika kita sudah berinisiatif, kita akan merubah prakarsa perubahan, di mana perubahan itu tentunya akan menjadikan kita sebagai prakarsa, sebagai pembuka untuk perubahan dari visi yang tadi. Apakah perlu perubahan atau enggak? Kalau udah berarti sudah sesuai, dan perubahan itu apa sih dilakukannya di situ, sehingga kita bisa melakukan apa yang dijadikan harapannya. Yang pertama tadi inisiatifnya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah dengan menerapkan pendekatan berpihak pada murid dan budaya positif. Ini bareng-bareng kepriwe carane untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah dengan menerapkan pendekatan berpihak pada murid dan budaya positif. Di sini kita ajak anak-anak kita, murid-murid kita, bagaimana sih di dalam keyakinan kelasnya, kita buat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jangan kita yang membuat sendiri. Kalau kita yang membuat sendiri berarti itu peraturan. Tapi kalau kita bareng-bareng dengan anak-anak, itu namanya keyakinan ke dalam kelas, berarti keyakinan dalam kelas. Baik, yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, di sini kepala sekolah jelas memberikan pemahaman terhadap guru-guru tentang pentingnya pendekatan berpihak pada murid ini. Karena jelas filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini memang betul-betul ini bapak pendidikan kita ya, untuk jadikan panutan buat kita yang terkenal dalam Tutur Handaya ini ya. Dari situ berinteraksi dengan siswa di dalam maupun di luar kelas ini. Jelas yang kepala sekolah memberikan pemahaman kepada guru dan lain sebagainya. Terus ini guru juga wali kelas atau tim kesiswaan membimbing, konseling atau merencanakan penerapan budaya positif di sekolah ini. Juga kepala sekolah memfasilitasi penerapan budaya positif di sekolah. Yang terakhir itu orang tua berperan aktif dalam mencari solusi permasalahan siswa di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Di sini peran orang tua penting sekali, karena kita di sekolah ini juga sudah punya ada paguyuban orang tua, orang tua murid. Setiap kelasnya juga ada, dalam satu sekolah juga ada, sudah terbentuk pengurus orang tua, paguyuban orang tua. Yang terakhir ini ada yang tiga, bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua kepada kepala sekolah agar prakarsa perubahan dapat tercapai. Yang pertama berarti bahwa kepala sekolah sosialisasi. Ini termasuk juga ini visi misi Jawa Tengah ini, mandiri, maju, sejahtera dan lestari. Ini visi misi Jawa Tengah. Tampil dengan budaya positif pada guru di sekolah, tim kesiswaan dan guru pembimbing. Kalau di sekolah di SD belum ada bimbingan konseling tapi terjadi pada guru kelasnya masing-masing menerapkan budaya positif dalam membentuk kedisiplinan, karakter positif serta dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan melibatkan peran wali dan orang tua. Di sini ini yang terakhir, apa langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasi rancangan prakarsa perubahan ini, bagaimana waktunya. Di sini tadi sudah merencanakan program. Tentunya dalam program kita sudah merencanakan dulu program apa yang kita akan laksanakan, dan kegiatan pendidikan karakter serta pengembangan minat dan bakat siswa dengan pendekatan berpihak pada murid dan budaya positif ini. Yang wajib penekanan buat kita adalah berpihak pada murid karena budaya positif ini dan jelas menjadikan anak itu percaya diri dan mandiri. Dan yang ini merencanakan dan membuat program bimbingan dan konseling yang mengutamakan pendekatan pada
murid serta budaya positif. Ini penekanannya pada budaya positif dan wali murid. Nah, dari hasil kesimpulan tadi tentunya dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan kedisiplinan karakter positif siswa. Nah, ini kan harapan kita biar anak kita dan berkarakter dan memiliki budaya positif ya. Sehingga siswa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perlu ya. Ini harus perlu dirancang dan dilaksanakan apa? Ya programnya tadi apa, dan kegiatannya apa, sehingga program dan kegiatan itu yang berpusat pada murid sehingga mengutamakan murid dalam pembelajarannya. Dan kalau tercapainya prakarsa perubahan yang sejalan dengan visi sekolah dan program tadi, gitu ya. Nah, terima kasih. Tadi sudah visi kita sebagai SD Negeri 1 Nugoro, dan tadi visi saya sebagai tugas saya sebagai guru calon guru penggerak. Ini tadi kita sudah sinkron nih. Jangan dihiraukan punya visi saya ya, karena mungkin berbeda ya, karena tadi saya tidak melihat dengan visi yang seperti itu. Saya pinginnya aku coba bedakan. Aku pengen sing resilius terus di era globalisasi ini tidak bocah berarti paham dengan era globalisasi sekarang ini, sehingga tetap menyesuaikan dengan pelajar profil Pancasila. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada. Ada? Oh, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu. Demikian tadi visi dari kami dan juga dari SD Negeri 1 Nugoro. Mudah-mudahan kita akan tetap semangat, tetap menjalankan kita sebagai guru yang baik, tentunya dengan harapan tadi sudah ada 6 yang harus kita laksanakan di guru sing keprigen, bocah sing keprigen seperti itu, sehingga nantinya kita sesuaikan dengan kegiatan yang ada, tentunya dengan harapan menjadi guru yang profesional, yang mandiri, dan sehingga menjadi kebanggaan buat murid-murid kita. Karena inginnya kan dikagani sama anak-anak ya, dan buku kok nggak berangkat, kenapa sih aku kangen sama guru kok, dah seperti itu. Harapan kita seperti itu, jangan alhamdulillah buku udah berangkat seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang pertama dan terakhir dari saya, mohon maaf. Ada kalam wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Citra. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi kilas balik dari visi yang telah dibuat Pak Tarsono berkaitan dengan cita-cita dan keinginan beliau tentang program-program yang berpihak pada murid. Dan alhamdulillah untuk visi yang dibuat Pak Tarsono sudah selaras dengan visi sekolah. Dan terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu telah melengkapi kalimat rumpang, dan kita satu kata, satu persepsi kita akan terus melaksanakan program yang berpihak pada murid dan murid. Ini Bapak Ibu kembali seluruh apa yang bisa kita lakukan didedikasikan untuk murid demi kebahagiaan murid, sehingga murid bisa selamat dan bahagia sebagai diri sendiri dan anggota masyarakat di era globalisasi dan kemajuan zaman saat ini, yang tentunya kita bisa memberikan bekal lebih pada anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu, berikan aplaus buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya hari ini, atas kolaborasinya dan komunikasi yang baik serta diskusi yang berjalan, begitu Pak Tarsono. Terima kasih juga Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan pada Pak Tarsono untuk memunculkan, menggali kemampuannya gitu kemudian potensi yang dimilikinya. Sekali lagi, guru harus terus berkembang sesuai zamannya,
zamannya Bu Nunung seperti itu, zamannya saya, zamannya Pak Lusito, zamannya Pak Tarsono. Intinya semuanya berpihak dan kembali kepada murid dan murid. Jadilah guru yang dirindukan oleh anak-anak. Itu Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu guru mampu dan bisa. Dan kenyataannya SD 1 Pronokono adalah SD yang luar biasa dengan segudang prestasinya, dan itu karena berkat kerja keras dari Bapak Ibu. Anak-anak tidak mungkin bisa seperti itu tanpa campur tangan dari Bapak Ibu. Luar biasa untuk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya hanya menghantarkan Pak Tarsono agar bisa menjadi seorang guru pendidik yang bisa terus meningkatkan potensinya. Akhir kata, astagfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.